Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat Min 3 Kota Pekanbaru. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagaimana salat 5 waktunya? Masih terjaga ya Ananda? Semoga Ananda semua dapat menjaga sholat 5 waktu, karena sholat adalah tiang agama dan membawa keberkahan dalam hidup kita. Bertemu lagi dengan saya Ibu Weni Mardalena SPD pada muatan IPA tema 6 subtema 2 dengan materi perpindahan panas. Panas dapat berpindah dari satu benda ke benda lainnya. Panas dapat berpindah karena adanya perbedaan suhu antara benda yang satu dan lainnya. Panas mengalir dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah. Aliran panas akan berhenti jika suhu kedua benda telah sama. Bagaimana ya proses perpindahan panas tersebut terjadi? Perpindahan panas terjadi melalui 3 cara. Pertama, yaitu perpindahan panas secara konduksi. Yang kedua, yaitu perpindahan panas secara konveksi. Dan yang ketiga, perpindahan panas secara radiasi. Pertama, yaitu perpindahan panas secara konduksi. Cara perpindahan ini sering terjadi pada penghantar benda padat. Perpindahan panas tidak diikuti atau didahului oleh perpindahan zat perantaranya. Contohnya, ketika kita meletakkan sendok aluminium di dalam segelas air panas. Nah, beberapa waktu kemudian, sendok akan terasa ikut panas. Hal ini terjadi karena panas dari air tersebut mengalir ke sendok yang diletakkan di dalamnya. Akan tetapi, perpindahan panas tersebut tidak disertai dengan perpindahan air yang merambat ke seluruh bagian sendok. Hal ini membuktikan sifat konduktor dari sendok yang dapat menghantarkan panas yang dikenal dengan nama konduksi. Kedua, yaitu pada saat kita menggoreng. Ya, ujung spatula yang dipegang akan terasa panas, walaupun ujungnya tidak bersentuhan dengan api kompor. Dan contoh berikutnya yaitu ketika setrika dihubungkan dengan arus listrik, maka arus listrik akan mengalir melalui elemen panas dan akan berpindah ke bagian alas besi setrika yang tebal. Perpindahan panas berikutnya yaitu perpindahan panas secara konveksi. Perpindahan panas secara konveksi ialah perpindahan color yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Umumnya, peristiwa perpindahan color secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Zat yang menerima color akan memuai dan menjadi lebih ringan sehingga akan bergerak ke atas. Saat zat yang lebih ringan tersebut pindah ke atas, molekul zat yang ada di atasnya akan menggantikannya. Contoh dari perpindahan color secara konveksi adalah air yang direbus di dalam panci. Perlahan akan mendidih seluruhnya, meski yang dipanaskan hanya bagian bawah panci. Contoh lainnya yaitu perpindahan color
yang mengakibatkan terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut, sehingga udara yang berada di atas laut akan naik dan udara dari darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Angin laut terjadi karena pada siang hari daratan lebih cepat panas dibandingkan di laut, sehingga udara di darat akan naik dan udara dari laut akan mengalir ke darat menggantikan tempat udara yang naik tadi. Keadaan ini digunakan para nelayan untuk pergi melaut pada malam hari dan kembali ke darat pada pagi hari atau siang hari. Adapun contoh peristiwa konveksi yang lain adalah penggunaan cerobong asap pada pabrik. Perpindahan panas berikutnya yaitu perpindahan panas secara radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan medium. Dalam ruang hampa tidak ada materi yang memindahkan kalor secara konduksi dan konveksi. Jadi, perpindahan kalor dari matahari sampai ke bumi dengan cara lain. Cara tersebutlah yang dinamakan radiasi. Contoh dari perpindahan panas radiasi adalah kita dapat merasakan akibat radiasi kalor saat menghadapkan telapak tangan pada saat kita duduk di dekat api unggun. Udara merupakan konduktor buruk dan udara panas api unggun bergerak ke atas. Namun, kita yang berada di samping api unggun dapat merasakan panas. Setiap benda dapat memancarkan dan menyerap radiasi kalor yang besarnya bergantung pada suhu benda dan warna benda. Contoh dari perpindahan panas radiasi lainnya yaitu proses penetasan telur dengan menggunakan cahaya bola lampu listrik, dan juga pada saat kita menjemur pakaian di terik matahari, pakaian akan terasa panas. Demikianlah penjelasan singkat tentang perpindahan panas. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan bisa Ananda pahami dan pelajari. Dan tidak bosan-bosannya Ibu ingatkan bahwa negara kita belum terbebas dari pandemi COVID-19. Ingat pesan Ibu, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.